Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, laqad qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, para ikhwan dan akhwat semuanya, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa diberikan kesempatan, yaitu di antaranya adalah umur ya. Umur yang Allah berikan pada kita, semoga kita bisa manfaatkan untuk kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk-bentuknya. Ini mana ibadah pastinya kita tahu setiap apa yang Allah cintai, ridhoi itu termasuk daripada bentuk ibadah, dan itu di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Di kesempatan kita kali ini adalah menjelaskan sedikit tentang keutamaan atau nanti akan penyampaian tentang keutamaan belajar tajwid atau perbaikan daripada Al-Quran yang merupakan kalamullah. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran maka nilainya adalah ibadah. Ibadah yang pastinya akan diberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf yang dibaca di dalam Al-Quran maka kita akan diberikan satu kebaikan, yang dimana Rasulullah menjelaskan tidak cukup dengan satu kebaikan, tapi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dikali dengan 10 semisalnya. Sampai pun Rasulullah SAW menjelaskan pada kita, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin kata beliau akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sudah bernilai 3, yang dikali 10 berarti 30. Tapi dalam hal ini, karena kita ini juga diberikan pahala oleh Allah SWT, maka sedemikian mungkin kita memberikan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan Al-Quran. Bagaimana kita baik sebaik-baiknya ketika membaca Al-Quran, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, bukan hanya baca sekedar baca. Karena nanti akan kita bisa terjatuh kepada kesalahan. Ya. Bisa kesalahan itu besar atau kecil. Ya. Di antara kesalahan besar adalah mengubah daripada makna. Di antara panjang pendek daripada Al-Quran kita baca, itu dapat merubah arti. Huruf yang kita lafadzkan kalau salah juga akan merubah arti. Hamzah dirubah menjadi ain, atau ain menjadi hamzah, atau harakat menjadi 2 harakat. Nah, itu kesalahan fatal yang betul-betul kita perlu perhatikan dalam kita membaca Al-Quran. Karena kita sudah sadar semuanya bahwasanya Al-Quran tadi, apa yang kita baca ini adalah nilainya ibadah. Jadi mari kita membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tapi mari kita sama-sama membaca dengan setartil-tartilnya, dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah SWT berupa bacaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya adalah nanti akan dilanjutkan dengan beberapa tahapan-tahapan di dalam belajar Al-Quran ini, atau belajar tahsin Al-Quran. Mungkin nanti ada pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi saya dan juga untuk antum ikhwan dan akhwat yang mengikuti pembelajaran ini, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Ya, karena pastinya kita akan diganggu pertama oleh musuh kita yang sebenarnya, yaitu inasyaitona lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Di antaranya adalah syaitan itu musuh kita sebenarnya, dan dia tidak akan ridho dengan apa yang kita lakukan ini. Makanya banyak berdoa ketika nanti kita udah niatkan untuk terus melanjutkan pembelajaran ini. Kenapa? Karena kita tahu al ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Baca Al-Quran dengan benar itu juga adalah ilmu, itu cahaya. Nanti kalau kita benar baca Al-Quran, itu termasuk sesuatu yang dikhawatirkan oleh syaitan, sehingga kita pasti akan diganggu. Jalan yang kita tempuh ini jalan yang menyampaikan kita insya Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pastinya iblis tidak akan ridho. Siap-siap mental doa dikuatkan pula, istiqomahnya iya, semuanya intinya butuh pengorbanan ya. Karena kata Rasulullah, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa meniti jalan dalam tujuan kita untuk mencari ilmu, pasti itu insya Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Oleh karenanya perjalanan ke surga ini pastinya bukan kita nyantai-nyantai ya, kita mungkin tinggal duduk manis tiba-tiba ilmu sampai, enggak juga. Mungkin nanti akan ada yang mungkin secara online pasti akan ada kuota yang dihabiskan ya. Kita harus beli dan sebagainya lah. Ada waktu yang dipakai. Tapi insya Allah kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar waktu yang kita pakai, harta yang kita pakai mudah-mudahan termasuk fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti sebentar-sebentar, katakan setiap pertemuan, nanti pertemuan mungkin kita 15 menit atau berapa, mudah-mudahan itu menjadi catatan amal kebaikan bagi kita yang akan mengangkat diri kita nanti di yaumul akhir ya. Mudah-mudahan sudah masuk ke surga dan kita diselamatkan dari api neraka. Itu saja ya yang bisa sampaikan untuk motivasi dan pembukaan. Semoga kita berikan istiqomah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.